Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, ya. Pertemuan ke-14 atau tatap muka yang terakhir, ya. Pertemuan ini Bapak rekam ya untuk kalian simak baik-baik pada hari kuliah Jumat tanggal 13 Januari 2023. Dan tema atau tatap muka kali ini adalah berjudul Class of Business ataupun kelas atau jenis asuransi, ya, jenis-jenis asuransi yang ada di dalam asuransi Indonesia. Oke, kita mulai ya. Ya, secara umum yang akan kalian pelajari pertama dibagi dalam 4, ya. Pertama ada asuransi jiwa dan asuransi umum, yaitu dua jenis asuransi secara besar, garis besar adalah jiwa dan umum. Kemudian nanti kita akan pelajari di asuransi jiwa apa saja, kemudian di asuransi umum apa saja, dan ada jenis asuransi yang berada di tengah-tengah atau di akhiran antara asuransi jiwa dan asuransi umum. Baik, di Indonesia dibagi izin usaha bagi asuransi, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Dan kedua ini harus memang dipisahkan. Mengapa? Karena asuransi jiwa dia punya objek adalah jiwa ataupun diri seseorang, ya, jiwa ataupun diri seseorang, manusia objeknya. Sementara asuransi umum adalah asuransi yang non jiwa, ya, atau harta ataupun aset, ya, atau benda yang dimiliki oleh seseorang ataupun sebuah perusahaan, ya. Jadi perbedaannya lah asuransi jiwa dia punya objek adalah diri seseorang, ya, ataupun keluarga. Kemudian sementara asuransi umum adalah aset ataupun harta yang dimiliki oleh seseorang ataupun keluarga atau korporasi ataupun sebuah lembaga ataupun perusahaan. Jadi ada dua izin yang terpisah. Dan semoga jangan ada campurannya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat objeknya berbeda sehingga perlu dipisahkan. Nah, ini asuransi jiwa terpisah sendiri izinnya. Kemudian ada asuransi umum, ya, terpisah juga sendiri izinnya. Nah, jadi asuransi jiwa dan asuransi umum itu dua jenis asuransi yang berbeda, dia punya objeknya. Dari segi objek ataupun subjek, ya. Kalau asuransi jiwa kembali lagi subjeknya adalah manusia, kayak misalnya saya, ya, itu masuk dalam asuransi jiwa. Sementara harta benda yang saya miliki, mobil ataupun bangunan, itu masuk dalam asuransi umum ataupun general. Jadi mesti dipisahkan karena dari objek ataupun subjeknya. Baik, kita masuk ke asuransi jiwa terlebih dahulu. Ya, asuransi jiwa terdiri dari empat jenis asuransi secara umum, ya, secara besar pokoknya adalah 4 jenis yang biasa dibagi dalam 2 kategori, ya, tradisional sama non tradisional, atau asuransi yang standar, ya, yang lama, ataupun asuransi yang satu lagi asuransi yang cukup kompleks, ya. Nah, biasanya dibagi dalam tradisional sama non tradisional. Nah, tradisional ada 3. Pertama, term life, ya. Term life itu adalah sebuah jenis asuransi yang hanya menjamin kematian seseorang saja. Jadi kalau misalnya orang tersebut meninggal, maka uang pertanggungan ataupun santunan akan dibayarkan. Tetapi kalau orang tersebut tidak meninggal dunia, maka santunannya tidak dibayarkan. Jadi saat dia meninggal dunia, biasa saja disebutkan penyebabnya adalah pertama karena tua, atau karena kecelakaan, atau karena sakit. Ya, itu tiga penyebab utama meninggal dunia akibat tua, kecelakaan, ataupun sakit. Yaitu 3 jenis jaminan dalam asuransi jiwa berjangka. Nah, asuransi jiwa berjangka ini dia punya premi sangat-sangat murah, sangat-sangat rendah, ya, setiap tahun yang bisa dibayarkan. Kemudian dapat uang pertanggungan yang cukup tinggi, ya, cukup tinggi,
cukup besar. Karena apa? Karena jaminannya hanya kematian tanpa ada unsur investasi, tanpa ada unsur tabungan. Dan setiap tahun memang preminya akan meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena sesuai dengan usia. Karena misalnya usia seseorang masuk pada waktu usianya masih muda, usia 20, 30 tahun, pasti tentunya akan lebih ekonomis dibandingkan pada saat dia masuk di usia 30 atau 40. Saya sarankan Anda semua, kalian anak-anakku, ya, untuk membeli asuransi jiwa berjangka untuk memproteksi seseorang yang memiliki pekerjaan, ya, memproteksi nilai ekonomis seseorang. Katakanlah misalnya dia seorang pencari nafkah yang memiliki pasangan ataupun dan anak-anaknya masih kecil, maka ini memproteksi bila mana sang pencari nafkah meninggal dunia, maka asuransi jiwa berjangka ini akan membayarkan santunan yang cukup tinggi dengan premi yang ekonomis. Saya sarankan asuransi jiwa berjangka ini dimiliki oleh setiap keluarga yang memiliki pasangan dan anak-anaknya masih kecil. Ya, ini asuransi jiwa berjangka, hanya proteksi only. Sementara asuransi jiwa yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup yang memproteksi usia seseorang hingga usia 99 tahun. Ya, biasanya seseorang kalau sudah meninggal usia seumur hidup berarti paling enggak 99 tahun, ya. Kebanyakan orang meninggal di bawah usia 99, ya, makanya disebut whole life asuransi jiwa seumur hidup. Nah, dia punya isinya ataupun kandungan daripada asuransi jiwa seumur hidup inilah dia punya proteksi kematian bila mana dia tadi meninggal, sama juga dengan jiwa berjangka akibat tua, kecelakaan ataupun sakit, plus ada nilai investasi, ada nilai tunai, bukan investasi tapi nilai tunai yang terkandung di dalamnya, ya. Jadi bila mana seorang tersebut masih hidup sampai usia 99 tahun, maka dia dapat nilai tunai. Atau misalnya dia meninggal dunia, maka si ahli waris akan menerima uang pertanggungan dia akibat dia meninggal, plus nilai tunai yang ada dalam polis tersebut. Ya. Premi asuransi whole life tentu lebih tinggi dibandingkan asuransi jiwa berjangka. Kenapa? Karena berisi proteksi plus juga plus nilai tunai. Nah, biasanya whole life ini dibeli ataupun dimiliki oleh seseorang untuk meninggalkan warisan kepada siapa? Mungkin kepada anak ataupun kepada cucu ataupun kepada siapapun yang ingin diwarisi, ya. Jadi seseorang yang sudah mapan dia membeli asuransi jiwa whole life, ya, supaya meninggal sesuatu untuk orang-orang yang dicintainya. Itu asuransi jiwa whole life, ya. Jadi proteksi plus nilai tunai itu ada di dalam asuransi whole life. Preminya seringkali dibayarkan ada 3 tahun saja atau 5 tahun saja atau 10 tahun saja. Ya, dahulu asuransi whole life ini ada yang single premi, tapi saat ini perusahaan asuransi jiwa memberikan kesempatan bukan single premi, tapi karena preminya cukup tinggi, maka bisa dibagi 3 kali, 5 kali, 10 kali, dan preminya tetap untuk pembayaran yang tadi 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun, preminya tetap semua. Biasanya preminya lebih tinggi dibandingkan asuransi term life. Kenapa? Karena ada nilai tunainya. Itu whole life, ya. Kemudian yang ketiga adalah endowment. Endowment atau asuransi jiwa berjangka plus, ya, atau jiwa berjangka, atau sebut namanya asuransi jiwa dwi guna. Kenapa? Karena ada dia punya proteksi, ya, proteksi ataupun jaminan plus dia punya investasi, ya, asuransi dwi guna. Nah, dia punya nilai tunainya ataupun investasinya itu lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah ada pembagian daripada di awal dia bayar berapa preminya untuk proteksi, ada nilai premi investasi, premi proteksi, ada premi investasi, itu dibagi 2. Kemudian returnnya ataupun tingkat pengembaliannya dijamin oleh pihak asuransi. Misal saya beli asuransi diguna, seringkali dinamakan asuransi asuransi tua lah, asuransi hari tua, asuransi naik haji, asuransi pendidikan, atau asuransi apapun, ya. Biasanya namanya tuh bisa diganti-ganti sesuai dengan kepentingan atau keperluan siapa, keperluan si tertanggung.
Ya, jadi misalnya saya mau memiliki anak, saya biasanya beli asuransi pendidikan supaya dana pendidikan tersebut keluar, atau untuk asuransi pensiun, ya, atau asuransi jaminan hari tua. Jadi saya nabung di asuransi dengan tingkat pengembalian yang dijamin oleh perusahaan asuransi. Biasanya asuransi jiwa Dwiguna ini dia punya returnnya lebih tinggi sedikit dibandingkan tingkat bunga deposito pada umumnya. Dan mengapa? Karena perusahaan asuransi berusaha untuk menarik minat masyarakat luas supaya mereka tanda petik menabung ataupun berinvestasi di perusahaan asuransi. Nah, orang perusahaan asuransi tentunya mencari mengelola dana tersebut dan mencari dana investasi yang lebih tinggi, lebih besar dibandingkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang dia berikan kepada tertanggung. Misalnya asuransi ABC memberikan tingkat pengembalian kepada saya sebesar katakanlah deposito saat ini 4%. Dia memberikan kepada saya 5%. Nah, tentu perusahaan asuransi akan berusaha untuk mencari tingkat pengembalian yang di atas 5%. Katakanlah mereka dapatkan 7, 8% atau 10%, maka selisihnya mereka dapatkan. Itu adalah keuntungan perusahaan asuransi dalam mengelola dana masyarakat. Ini Dwiguna. Dia punya tingkat investasinya ataupun returnnya dijamin oleh perusahaan asuransi. Nah, tapi kalau katakanlah misalnya perusahaan asuransi tersebut gagal mendapatkan tingkat return yang di atas tingkat return yang dijamin atau yang diberikan kepada tertanggung, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Katakan tadi tingkat deposito 4, mereka kasih ke saya 5%. Tetapi mereka gagal karena tingkat investasi dari tingkat return investasi yang dia dapatkan ternyata cuma 5 juga, maka dia nombok 1. Ya, itu dia nombok, ya dia kan kasih 5, berarti dia nombok. Berarti dia tidak dapatkan margin. Ya, itu asuransi Dwiguna ataupun endowment. Ada pertanggungan, ada proteksi kematian, ada investasi. Ya, tingkat investasi, tingkat returnnya, tingkat pengembalian dijamin oleh perusahaan asuransi. Ya, itu endowment. Nah, karena perusahaan asuransi tidak mau mengalami kerugian dan tidak mau menjamin tingkat pengembalian, maka mereka menjual yang namanya produk asuransi yang disebut unit link, ya, atau PID, ya, ataupun apapun namanya, ya, tapi umumnya namanya unit link. Nah, ini sama juga asuransi jiwa plus investasi sama dengan endowment, tapi tingkat returnnya tidak dijamin. Ya, yang untuk unit link tingkat returnnya tidak dijamin, sementara tadi endowment dijamin, unit link tidak dijamin. Nah, kemudian hasil investasinya atau tingkat pengembalian tergantung ataupun bergantung daripada portfolio investasi yang dipilih oleh tertanggung, ya, tapi dikelola biasanya oleh perusahaan asuransi sendiri atau bahkan perusahaan di luar perusahaan asuransi, ya, mereka outsource, sebagian besar di outsource, sebagian besar dana masyarakat di outsource, ya, dan biasanya ini sangat-sangat riskan, sangat sebagian besar masyarakat nggak tahu bagaimana pengelolaan dana investasi yang dikelola oleh unit link, dan kemudian juga berbiaya sangat tinggi. Alhasil tahun 2023 ini, ya, sehingga saat ini banyak sekali korban-korban asuransi unit link, ya, yang mereka mengalami kerugian, mereka merasa, ya, ditipu ataupun merasa dibohongi, ya, karena tidak transparannya mereka menjual produk unit link ini. Mereka menyarukan, membuat suatu pernyataan, suatu iklan bahwa ini tabungan, bahwa ini sebuah investasi. Padahal sebenarnya ini adalah produk asuransi, dan biasanya unit ini dijual juga oleh kantor-kantor di asuransi yang ada di bank. Ya, jadi mereka buka lapak, buka meja di kantor-kantor perbankan, dan kemudian mereka bekerja sama. Bank dapatkan komisi, ya, orang-orang yang menjual tersebut dapat komisi juga. Nah, makanya saat ini banyak sekali nasabah-nasabah bank, ya, yang tujuannya adalah untuk untuk melakukan transaksi di perbankan, untuk menanam uangnya di bank, kemudian tanda petik diiming-imingi bunganya lebih tinggi lah dibandingkan deposito dan segala macam. Alhasil banyak nasabah-nasabah bank yang harus disebut namanya bank-bank tentunya bank-bank besar baik swasta maupun BUMN, yang merasa mereka dijebak oleh petugas-petugas asuransi yang ada di bank ataupun oleh petugas bank yang dimintakan oleh kantor bank tersebut untuk membantu orang petugas asuransi menjual produk unit ini, ya. Jadi ini
sangat-sangat miris karena saat ini banyak sekali korban yang mengalami kerugian dan ini perlu dibenahi. Jadi itu 4 jenis asuransi dalam asuransi jiwa, ya. Pertama term life, whole life, kemudian endowment dan unit-linked. Kamu anak-anakku harus membaca lebih jauh dan mencari referensi, tapi pada dasarnya ada 4 jenis asuransi yang dijual oleh perusahaan asuransi jiwa. Nah, ini life insurance ada 4. Yang term life, whole life, endowment adalah asuransi tradisional disebut biasanya dikategorikan, sedangkan unit-linked adalah asuransi non-tradisional ataupun asuransi yang lebih canggih. Kita masuk asuransi jiwa, asuransi umum. Asuransi umum banyak sekali. Terus saja saya sendiri tidak dapat menyebutkan secara pasti berapa jumlah produk asuransi yang dijual oleh sebuah perusahaan asuransi umum karena saking banyaknya dan kerap bertambah dari waktu ke waktu, ya. Tetapi secara umum dapat dibagi dalam kategori yang klasifikasi yang besar. Pertama, properti atau asuransi harta benda, ya, meliputi jenis-jenis polis asuransi, fire, property all risk, IAR adalah industrial all risk, MAR adalah movable all risk, dan lain-lain. Intinya apa? Harta benda berupa bangunan ataupun aset yang tidak bergerak. Tapi kalau movable all risk adalah aset yang bergerak. Jadi baik aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, ya. Kayak misal tadi bangunan, mesin-mesin, ya, itu bisa dijaminkan dalam asuransi properti. Biasanya sebagian besar adalah asuransi akibat kebakaran, akibat gempa bumi, akibat banjir, ya, akibat topan dan segala macam, itu masuk dalam asuransi properti, ya, di jaminannya, dan dapat diperluas dengan berbagai macam jenis risiko yang bisa dibeli. Kemudian tadi properti adalah bangunan, mesin-mesin dan segala macam. Sementara asuransi motor vehicle adalah unit mobil, sepeda motor, biasa disebut hull atau kaskonya, ya. Kemudian ada perluasannya third party liability. Jadi misalnya seseorang mengendara mobil dan kemudian apa? Dia menabrak mobil di depannya atau menabrak bangunan ataupun aset milik orang lain. Katakanlah misalnya seseorang parkir di sebuah apotek, tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak gas, tiba-tiba nyelonong menabrak kaca depan apotek, kaca apotek pecah. Nah, itu dijamin dalam third party liability. Nah, seringkali juga ada jaminan personal accident untuk kendaraan. Jadi ada asuransi kecelakaan diri saat sopir ataupun pengendara ataupun penumpang berada di dalam kendaraan tersebut mengalami kecelakaan dan kemudian bisa jadi dia meninggal dunia ataupun cacat tetap. Itu masuk dalam personal accident dalam asuransi kendaraan. Oke. Berikutnya lagi ada yang namanya asuransi marine cargo, asuransi barang, asuransi pengangkutan. Seseorang mengirimkan barang dari Indonesia ke Jepang ataupun ke Jerman, itu dikirim lewat kapal laut ataupun lewat kapal udara, ya, ataupun plus juga kendaraan transportasi darat, tentunya dari pelabuhan, ya, tentunya mesti dibawa dari pabriknya, dia dibawa ke pelabuhan, dan dari pelabuhan dimuat ke kapal, dan dari kapal dibawa lewat laut sampai ke pelabuhan di Tokyo ataupun di Frankfurt, kemudian dari pelabuhan Frankfurt di Tokyo diturunkan dari kapal, kemudian dibawa pakai truk lagi sampai ke tempat tujuan, sampai ke pabriknya. Itu asuransi pengiriman barang. Kayak misalnya paket-paket yang ada di luar itu, ya, lewat Tiki ataupun lewat mana, itu biasanya juga diasuransikan, ya, asuransi pengangkutan barang ataupun pemindahan barang, itu namanya marine cargo. Nah, marine hull adalah asuransi kapal, rangka kapal, kapalnya, ya, asuransi rangka kapal. Apa yang dijamin? Ya, kapalnya itu sendiri. Ya, kapalnya bisa mengalami kecelakaan, entah menabrak kapal lain ataupun menabrak dermaga, ya, ataupun dia kandas, nabrak karang dan segala macam dan tenggelam, itu dijamin dalam marine hull, ya, kapalnya. Dan juga ada namanya asuransi P&I, ya, protection and indemnity, itu menjamin apa? Menjamin kru kapal atau ABK, anak buah kapal, ya, akibat meninggal, kecelakaan ataupun sakit, dan kemudian ada biaya-biaya, ya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan perkapalan, dan kemudian juga adanya tanggung jawab hukum, misalnya kapal tersebut membawa minyak kemudian tumpah, ya, polusi, ini di cover dalam P&I.
Ya, PNI. Jadi ada 3 jenis, marine cargo, marine hull, dan PNI. Kemudian, nah ini klasifikasi jenis asuransi umum yang keempat adalah engineering ataupun asuransi rekayasa. Jenisnya cukup banyak. Pertama, CAR, contractor risk, adalah pembangunan sipil, pembangunan gedung, ya, pembangunan jembatan, pembangunan dam, ya, itu masuk dalam CAR, contractor risk. Mengapa contractor risk? Karena dia punya unsur sipilnya lebih besar, lebih banyak. Misalnya katakanlah bangun sebuah gedung perkantoran, sipilnya ada, lebih besar tentunya. Dan dia mesti ada pasang, dia punya lift, pasang dia punya air conditioning, ataupun pasang dia punya eskalator, ada listrik, tapi dia punya apa? Dia punya nilai untuk mesin-mesinnya masih lebih kecil dibandingkan dia punya nilai sipilnya. Ya, itu kontraktor risk. Nah, sementara kalau namanya EAR ataupun external risk, ya, itu biasanya untuk pembangunan sebuah pabrik yang dimana nilai-nilai mesinnya lebih besar. Jadi mesin dibawa dalam bentuk potongan-potongan, dibawa ke sebuah lokasi, ya. Tapi sebelum mesin tersebut dipasang di sebuah lokasi, tentunya apa? Ada bangunan pabrik, ada bangunan yang dimana untuk melindungi mesin tersebut berada di mana mesin tersebut, ya. Tentu bangunan lahan kosong dibangun dulu gedung, ya, ada sipilnya. Kemudian setelah itu ada mesin-mesin yang dipasang di dalam gedung tersebut. Nah, nilai-nilai mesin yang dipasang dalam bangunan tersebut lebih besar daripada nilai bangunan itu sendiri. Ya, makanya disebut erection or risk. Ya, jadi erection atau pemasangan mesin-mesin tersebut. Ya, nilainya mesin tersebut lebih besar. Nah, apa yang dijamin? Ya, tentunya tadi, ya, pada waktu dia mulai dipasang, setelah dipasang, kemudian di testing, kemudian diserahkan kepada siapa? Ada masa testing, kemudian diserahkan kepada siapa? Kepada si pemilik. Nah, sementara kalau erection or risk adalah EI adalah Electronic Equipment Insurance. Jadi kalau EI adalah Electronic Equipment Insurance, biasanya asuransi tersebut asuransi peralatan elektronik, kayak misalnya mesin-mesin yang di rumah sakit yang besar-besar, CT scan, mesin X-ray, mesin lain-lain ya yang digunakan oleh rumah sakit ataupun di perusahaan telekomunikasi, itu dia punya alat-alat elektroniknya bernilai sangat mahal. Dia beli server dan segala macam, itu masuk dalam EI, ya. Laptop pun juga bisa masuk dalam asuransi EI, Electronic Equipment Insurance, ya. Itu EI. Kemudian MB, Machinery Breakdown. Nah, kalau tadi misalnya mesin tersebut dipasang masuk dalam Erection or Risk, EAR, tapi setelah mesin tersebut selesai dipasang, maka dia akan pindah atau akan membutuhkan machinery breakdown, ya, membutuhkan machinery breakdown. Nah, kemudian apa bedanya? Mengapa sebuah pabrik itu membutuhkan property risk ataupun industrial risk, ya, atas bangunan dan atas mesin-mesin dalam pabrik tersebut, ya. Kenapa dia membutuhkan 2 jenis, industrial risk dan MB? Ya, karena dalam asuransi industrial risk itu menjamin kebakaran akibat api yang dari luar mesin. Sementara MB, mesin breakdown, menjamin kerusakan mesin akibat kerusakan yang berasal dari dalam itu mesin itu sendiri. Ya, makanya biasanya MB, ya, ataupun mesin-mesin tersebut ada 2 punya jaminan, 2 jenis polis yang dibutuhkan mesin-mesin tersebut. Pertama adalah industrial risk untuk menjamin kebakarannya dan lain-lain risiko tersebut, dan ada mesin breakdown, ya. Jadi sebuah pabrik biasanya membutuhkan 2 jenis polis asuransi, industrial risk dan machinery breakdown. Kalau mesin tersebut membutuhkan karena mesin tersebut mesin mahal kan, dan banyak kerusakan mesin yang akibat pemakaian, akibat salah operasional, ataupun akibat mungkin ada malfunction dan segala macam yang berasal dari mesin itu sendiri. Ini dijamin dalam polis machinery breakdown. Kemudian ada DOS, Deterioration of Stock. Ya, jadi kalau misalnya ada sebuah stok yang ditaruh di chiller ataupun ditaruh di sebuah mesin pendingin, kemudian mesin tersebut gagal berfungsi, rusak akibat MB-nya tadi jatuh, ya. Dan kemudian stoknya musnah, hancur, busuk. Nah, itu masuk dalam deterioration of stock. Ya, jadi ini perluasan untuk barang-barang yang ada di dalam Di dalam sebuah mesin pendingin ataupun chiller. Ya, itu dijamin dalam deterioration of stock. Kemudian ada lagi yang namanya heavy equipment, alat-alat berat. Nah, seringkali ini masuk dalam polis engineering,
ya alat-alat berat yang dipakai di dalam sebuah pertambangan ataupun sebuah hutan, ya hutan untuk bulldozer dan segala macam, eskavator, itu masuk alat-alat berat, heavy equipment. Ya, dia punya polisnya berdurasi setahunan, seperti asuransi mobil ataupun asuransi pada umumnya yang lain. Oke, CPME, Contractor Plant and Machinery Equipment, ya itu biasanya alat-alat tersebut digunakan dalam sebuah pembangunan di sebuah area. Ya, kalau katakanlah anak-anak melihat ada sebuah pembangunan gedung, tentu di dalam area pembangunan gedung tersebut, ya ada apa? Ada yang namanya tower crane, ya ada namanya alat-alat yang digunakan untuk apa? Mengangkat pasir dan segala macam, itu ada mesin untuk apa? Mencair apa? Mengaduk semen dan segala macam yang digunakan selama pembangunan gedung tersebut, namanya CPME, ya. Nah, kemudian pada umumnya polis CAR, polis EAR, ya, kemudian polis CPME itu lebih dari 1 tahun, karena pembangunan gedung bertingkat tentu memerlukan waktu 2 ataupun 3 tahun, maka polisnya polis jangka panjang. Begitupun juga pembangunan mesin, pembangunan ataupun pemasangan mesin, erection Allris, ya itu biasanya juga lebih dari setahun. CPME, Contractor Plant Machinery Equipment, itu biasanya melekat dalam polis CAR, ya bisa juga berdiri sendiri, tapi biasanya dia akan attach ke sebuah lokasi. Ini asuransi engineering, ya ataupun rekayasa. Kemudian klasifikasi asuransi umum yang lain disebut liability atau tanggung jawab hukum, ya tanggung jawab hukum, ya. Nah, banyak sekali jenis-jenis asuransi liability atau tanggung jawab hukum. Biasanya yang pada umumnya yang biasa ada dijual di pasaran, public liability atau tanggung jawab hukum kepada publik, pada masyarakat. Misalnya apa? Misalnya sebuah gedung perkantoran, sebuah shopping mall, ya, sebuah hotel. Kan mereka banyak tamu, banyak pengunjung yang membutuhkan apa? Kalau suatu saat misalnya ada petugas mall ataupun petugas hotel tersebut lalai dan kemudian ada celaka, apa? Pengunjung ataupun tamu datang ke sana mengalami kecelakaan akibat kelalaian karyawan gedung, maka apa? Maka siapa sih pengunjung ini ataupun tamu ini bisa menuntut kepada pemilik gedung, namanya public liability. Ataupun mungkin anak-anak pernah dengar juga, ya, ada seorang atau beberapa orang naik lift, kemudian liftnya ternyata jatuh dan ada yang mengalami kecelakaan atau mengalami luka, ada yang bahkan meninggal dunia, maka itu namanya public liability, karena ada pemakaian alat-alat yang ada di dalam gedung tersebut, ya itu bisa dituntut oleh apa? Tamu ataupun pengunjung yang ada di dalam area tersebut. Nah, itu public. Sementara produk ataupun product liability, sebuah pabrik menghasilkan entah laptop, entah handphone, bahkan mobil dan obat-obatan, ya bisa saja ternyata orang yang menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut, ya mengalami kecelakaan ataupun bahkan mengalami kematian, ya ternyata misalnya obat tersebut mengandung suatu unsur yang tidak disebutkan, ya ternyata berbahaya, ya. Saat ini semua pabrik rokok yang menjual rokok menyebutkan merokok itu berbahaya, bisa menyebabkan kanker tenggorokan dan lain-lain, ya. Supaya apa? Supaya pabrik rokok tersebut tidak dituntut oleh siapa? Oleh pengisap, oleh produk tersebut, karena sudah apa? Sudah ada warning, ada suatu peringatan, ya. Dan begitu pun juga untuk mobil dan lain-lain, biasanya ada manual menggunakan seat belt, itu ada caranya. Menggunakan mobil ada manual booknya. Nah, tetapi kalau misalnya ternyata pada suatu ketika mobil tersebut dikendarai, ya ada dia punya airbag sistemnya, ternyata dia mengalami kecelakaan dan airbagnya tidak berfungsi dengan baik, dan kemudian si pengendara meninggal dunia ataupun penumpang yang di sebelah kirinya ataupun belakang meninggal dunia, tidak bisa mengamankan keselamatan, maka pabrik mobil tersebut akan bisa dituntut oleh siapa? Oleh pengendara ataupun keluarganya, ya, oleh keluarganya. Dan biasanya hal ini sangat-sangat berdampak sangat masif, mengalami tentunya pabrik tersebut akan dituntut oleh mungkin ribuan, karena mobil yang dihasilkan kan bukan cuma satu, pasti ada ribuan unit yang dijual di berbagai negara di sebuah area. Maka akan ada produk recall, di mana produk tersebut akan dibawa dikembalikan ke pabrik tersebut untuk dibenahi dia punya ABS. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh
sebuah pabrik, ya, yang dimana dia punya produk tersebut memiliki potensi menimbulkan kerugian daripada pemakai ataupun konsumennya. Kemudian professional liability, ini dokter yang melakukan malpraktek, salah operasi, guntingnya masih tersimpan di tubuh korban, ya, korban tersebut meninggal dunia, maka si dokter bisa dituntut dalam professional liability. Atau seorang arsitek salah menggambar, atau seorang engineer sipil dia salah menghitung, kemudian gedungnya roboh, dia bisa dituntut. Atau seorang akuntan dia salah memberikan advice atau salah menghitung, itu bisa dituntut, ya. Profesi insurance broker pun juga itu ada dia punya professional indemnity, ya. Nah, adapun yang DNO, Directors and Officer, itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan publik dibutuhkan, ya, di mana direkturnya salah berucap dan kemudian bisa menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ini bisa dituntut, ya, oleh pihak ketiga, ya, ataupun pihak pemegang saham, ya. Itu adalah DNO, Directors and Officer, dan lain-lain untuk produk tanggung jawab hukum, liability insurance. Kemudian ada yang namanya aviation. Aviation ini adalah kapal udara yang pernah kejadian WTC tahun 2001, ya. Pesawat tersebut menabrakkan 2 gedung kembar di Amerika Serikat dan kemudian menghancurkan 2 gedung tersebut, ya. Maka kapal pesawat terbangnya itu namanya hull, ya. Hull, marine aviation hull, ya, hull. Sama dengan marine hull, ya. Marine hull tersebut kapal laut, sementara ini kapal udara. Dia nabrak, kapalnya sendiri dijamin, pesawat udaranya dijamin, kemudian juga license, loss of license. Pilotnya kehilangan license karena kesalahan mengendarai pesawat, bisa kehilangan, itu juga bisa dijamin, bisa diproteksi, ya. Kemudian juga third party liability. Third party liability, kita tadi misalnya gedung kembar ditabrak, maka pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat pesawat tersebut, ya, itu dibayar oleh perusahaan asuransi yang mengcover aviation, ya. Nah, itu untuk gedungnya ataupun kematian orang yang ada di gedung tersebut, itu masuk third party liability. Makanya dia punya kerugiannya sangat-sangat besar sekali, ya, sehingga aviation ini sangat-sangat riskan, dia punya risiko, ya. Ataupun dia punya penumpang, tolong tambahkan ada penumpang yang dijamin oleh aviation ini, penumpang yang diangkut oleh perusahaan penerbangan. Nah, banyak sekali kejadian AirAsia, ya, Adam Air, dan lain-lain, ya, itu penumpangnya dijamin dalam aviation. Ada perluasan, ya, personal accident due to passengers, ya. Sementara asuransi jasa harja untuk penumpang pada umumnya itu pun juga memberikan santunan kepada penumpang ataupun kepada yang memiliki tiket, ya, dan dia telah terjamin dalam asuransi kecelakaan diri untuk transportasi, baik itu darat, laut maupun udara. Itu jasa harja punya scope. Oke, jenis asuransi umum lainnya klasifikasi adalah asuransi casualty, ya, atau asuransi pada umumnya, ya, asuransi lain-lain, ya. Nah, ini cukup banyak asuransi casualty, ya. Pertama asuransi uang, ada 2 jenis, ya, cash in safe sama cash in transit, uang dalam berangkas dan uang dalam perjalanan, ya. Nah, ini kalau uang dalam berangkas biasanya di bank ataupun di kantor yang memiliki berangkas dan memiliki uang, ya, uang di dalam kasir, dalam box itu, dalam berangkas itu bisa dijamin, ya, bisa dijamin. Biasanya after office hour berangkas tersebut disimpan dan kemudian ditaruh dikunci. Bisa saja maling ataupun penjahat datang ke lokasi, kemudian berusaha untuk membongkar, ya, dan merusak berangkas dan mengambil uang ataupun setara dengan uang di sana, ya. Kemudian dia punya jaminan, ya, jaminanlah dia punya uang kasnya, uangnya sama berangkasnya, itu cash in safe. Nah, ada pun perluasan yang lain juga, cash in cashier box. Kalau cash in safe tersebut selama setelah after office, sementara cash in cashier box
yaitu biasanya selama jam operasional, jam kerja. Ya, cash in cash box itu dijamin juga bila mana ada penjahat ataupun kriminal datang untuk mengambil ataupun merampok ya di sebuah kantor perbankan ataupun perusahaan pada umumnya ya. Yang berikutnya lagi cash in transit, uang dalam perjalanan. Ya, uang dalam perjalanan biasanya uang tersebut dibawa dari sebuah tempat ke tempat lain untuk digunakan ataupun dipakai ya. Itu cash in transit ya. Itu untuk money insurance. Sementara validity guarantee asuransi ketidakjujuran, biasanya sebuah perusahaan ya perbankan ataupun non perbankan memiliki direktur keuangan ataupun manajer keuangan ataupun orang-orang yang memegang uang ya kayak kasir dan lain sebagainya, dan kemudian bisa saja orang tersebut atau dia sendiri maupun dengan kelompoknya komplotannya, beberapa orang tersebut melakukan apa? Melakukan penggelapan, melakukan penipuan terhadap perusahaan ya, melakukan pengambilan uang ya untuk kepentingan diri sendiri. Akhirnya Pak, perusahaan tersebut mengalami kerugian ya akibat ketidakjujuran seseorang yang dipercaya memegang keuangan di sebuah perusahaan ya, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Ini dijamin dalam bisa dibeli polisi dalam bentuk apa? Fidelity guarantee ataupun FG, yaitu asuransi ketidakjujuran ya akibat dia mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Nah, sementara yang lain lagi personal accident ya, itu masuk dalam asuransi casualty ya. Adapun asuransi golf, hole in one dan segala macam itu masuk ke casualty. Jadi semua jenis asuransi umum lainnya masuk dalam kategori casualty. Ya. Nah, kemudian itu 7 jenis klasifikasi ataupun kategori ataupun klasterisasi asuransi umum, begitu banyak. Saya yakin masih lebih banyak, masih ada lagi beberapa jenis asuransi yang belum saya sebutkan dan ada di pasaran. Asuransi satelit, ya kayak Palapa 1 ataupun Palapa 2 yang ada di luar angkasa sana, itu pun masuk dalam asuransi umum. Kenapa? Karena dia punya itu benda, ya objek, itu masuk ke dalam apa? Asuransi umum. Nah, asuransi umum ada property, motor vehicle, marine cargo, marine hull, engineering, liability, aviation dan lain-lain masuk dalam asuransi umum. Ya, kemudian, nah, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 jenis asuransi yang berada ataupun dapat dijual oleh perusahaan asuransi jiwa maupun oleh perusahaan asuransi umum, yaitu apa? Asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri, personal accident. Ya, jadi health insurance maupun personal accident dapat dijual oleh asuransi jiwa maupun oleh asuransi umum. Makanya dia berada apa? Diarsir di 2 bidang ini. Nah, ini dia punya apa klasterisasi, tetapi kemudian yang saya ingin coba cermati, dan saat ini terjadi. Semestinya asuransi jiwa tersebut dijual apa? Dijual oleh siapa? Oleh asuransi yang jiwa terus ya, perusahaan asuransi jiwa. Asuransi jiwa mesti dijual oleh perusahaan asuransi jiwa ya. Nah, namun saat ini di Indonesia, saya nggak tahu kenapa regulator memperbolehkan ya. Mengapa otoritas jasa keuangan memperbolehkan sebuah perusahaan asuransi umum menjual produk yang semestinya hanya dijual oleh perusahaan asuransi jiwa? Ya. Entah disebutkan asuransi PA++, kan semestinya kalau menyangkut jiwa, dia meninggal akibat sakit ataupun tua, ya, itu masuk produk asuransi jiwa. Kalau dia meninggal akibat kecelakaan, benar, itu bisa dijual asuransi umum. Tapi saat ini, mengapa asuransi umum boleh menjual sebuah produk asuransi jiwa? Ini yang salah, mesti dibenahi. Ya, saya terus saja tidak sepakat ya perusahaan asuransi umum boleh menjual asuransi jiwa. Kan sudah jelas, tapi nggak tahu mengapa perusahaan asuransi umum Indonesia saat ini tahun 2023 sebelumnya ke sana ya itu boleh menjual produk asuransi jiwa, natural death, meninggal alami ya. Ini yang membuat industri ini semakin tidak tertib, bisa dibilang kacau balau ya. Jadi saya berharap pihak otoritas membenahi hal ini, mengembalikan masing-masing asuransi tersebut kepada fungsinya ya. Kalau asuransi jiwa hanya boleh dijual oleh perusahaan asuransi jiwa, sementara perusahaan asuransi tidak boleh menjual
produk yang mengandung ya risiko kematian akibat tua ataupun akibat sakit ataupun natural death ya. Itu sementara jadi ada 2 jenis asuransi ya, ada asuransi jiwa jenisnya dan asuransi umum ya. Dan kemudian jenis ini masing-masing ada, dan ada di tengah itu asuransi kecelakaan diri maupun asuransi kesehatan yang berada di dua dunia ya. Ada di dunia jiwa dan dunia umum ya. Itu sementara dari saya ya, semoga bermanfaat anak-anak, dan kemudian summary-nya saya tunggu ya, saya tunggu sebelum UAS ya, summary-nya saya tunggu sebelum UAS ya. Dan kemudian materi ini akan saya sampaikan ya, materi presentasi ini akan saya sampaikan di lewat WA group ya, dan kalian belajar ya, dan semoga kalian lulus ya dalam ujian akhir semester ya. Oke, demikian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.